Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Tuan Guru, mohon penjelasan. Kalau kita melaksanakan sholat sunnah fajar di rumah, lalu mendengar suara qamat di salah satu masjid, apakah kita boleh meneruskan sholat fajar itu karena masjid-masjid yang lain masih ada yang belum iqamah, atau bagaimana seharusnya? Lamun terbiasa sembahyang lek supuk masjid yang kita yakini kamatnya itu belum kamat, karena kita tahu persis aku menku sholat fajar 2 rakaat lek masjidku sampai masjid ya masih kareng 5 menit ukurannya, walaupun lek masjid-masjid tetangga wah kamat ndak masalah. Karena apa? Karena yang difokuskan adalah mbe tahu tu biasa tahu sholat subuh ya. Dakan misalkan sida telu masjid tu, masjid sekek 2 telu, masjid 2 tak udah biasa, dan ini beda-beda kamatnya. Sini masjid sekek jam 5 menit, masjid 2 5-10 menit, masjid telu 5-15 menit. Sida biasa di masjid 2 berarti 5-10, maka walaupun kamat si masjid sekek, kamat masjid telu, sida tetap punya hak untuk sholat sunat fajar di rumah. Kenapa? Karena kita sholat di masjid yang kita tahu ukuran batas waktunya 10 menit. Ngenu. Jadi berarti sah, boleh alur wahna pada kamat tiang ngenu semasi. Ya kadang karena aru nekaman. Arun kamat. Pokok arak semenit 2 menit wah ingatnya darak dengan malak kamat suy wah. Ya itu le masjid baru temulai ya wah assalamualaikum. Nah itu hebatnya. Bayi ada turutan dan burung tuh sholat fajar. Ya, no dengan hebat-hebat wah no. Wah kelas-kelas Assalamualaikum was-wasan. Angka menara hajat ya mendebili haru-haru selesai itu alai sembahyang. Nah, tapi bukan yang begitu kan. Tapi kita justru fajar itu sepanjang-panjang ayat. Justru yaitu paling afdol sholat. Ya, Nabi diketahuan sholat apa yang paling afdol ya sholat subuh. Terus jelu apa? Subuh, jelu Jumat. Ya, di narak ngalah. Maka pilihlah sholat yang ya mempunyai waktu untuk jamaah sholat sunat fajar. Menundi angka itu tiang masin tiang kritik sekali ini. Dende aru lalu kamat subuh itu tuh masbuk isi itu pengajian tunggu tiang datang ini itu masbukan ya awas Jumat. Coba lah kelelah tengejar kada mobil pas ini ibilin itu deman kamat mun pas pengajian lu ini ndak mungkin lah saya sholat di mana-mana. Masalah ini nekamatang itu ya Allah. Nih jodoh ini anteh dia ya. Lelah terberari rebas balik tahu-tahu terus ini berayat arah setoker darah idap tuh sembahyang ini kritikan pedas. Ganggu tuh anti ya. Le al-falah itu ya. Le al-falah le mana diseru pilu ganti menitnya. Muntik dek teman datang deman kamat ukurannya terdatang masih arah karang 5 menit. No banget lagu dende songone lalu genetuk jelu ya, jangan. Artinya afdolnya berilah kesempatan jamaah untuk sholat sunat fajar. Saya nggak napi pahala ini pelik lalu ya munda tinggal niki ya dendek buru-buru, apalagi sudah sentimen pribadi. Sentimen pribadi aku jari imam barang dendek aneh kendi minggu pertama subuh dendek aru kamat tawas tunggu saya datang. Apa? Kemudian si kedua, apa hukumnya adopsi spirit doll? Apa ya? Boneka arwah. Boneka berisi jin. Apa ya? Apa hukum adopsi boneka jin berisi jin? Oh, haram.
tidak boleh. Di dalam surat Al-Jin Allah isyaratkan wa kana minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia meminta pertolongan, meminta pertahanan kebutuhannya bersekutu dengan jin, maka itu tidak menambah kebaikannya tapi justru menghancurkan kehidupannya. Ya. Berarti apa? Lamun tekerja sama isi jin niki, maka itu satu bagian yang bisa mencelakakan kita. Padahal keluih de tebengkan manusia nu, manusia beda adopsi. Pang anak jin adopsi, ya lain-lain doang angka manusia. La haula wala quwata. Apa ja kanggo arak manusia bagus nu le pantai asuhan ini jin adopsi ini coba. Dan kurang akal doang manusia. Ya kan, kita ini disuruh berfikir lah ya. Afala tatafakkarun, afala yattaqun. Apakah kita tidak berfikir? Pikirlah, ini terkanggu ya, melibatkan jin. Kenapa? Karena alam kita berbeda. Ada alam jin itu jin yang soleh, kunna inna kunna minas solihin wa kunna, sebagian kami soleh, sebagian kami tidak soleh. Artinya mereka punya ibadah tersendiri, kita punya ibadah tersendiri. Kalau sudah tanya apakah sama ibadahnya jin dengan manusia, wallahu alam tidak sama. Tapi tetap mereka diperintah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka ibadah, mun dekat Tuhan ya sembahyang atau ndik wallahu alam. Ya, tapi yang pasti dia itu ibadah, yang ibadah. Ya, sehingga hubungan jin dengan manusia tidak bisa dibenarkan ya, apalagi sampai ini adopsi karena anak jin ini haram, wah haram mutlak. Di dalam Al-Quran tersebut marak beru'unu kana minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada seorang manusia bersekutu dengan jin untuk meminta tolong atau mengambil manfaat, maka mereka bukan tambah baik, justru mereka tambah bodoh. Ya bodoh wahnu dengan ya, ya lu dengan ya stres wah ukuran nanti dia mungkin dengan normal ngadopsi jin apa mau wallahu alam bisawab.